Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu dengan Kak Ocha, kita akan membahas pembahasan tryout reguler fisika yang kedua. Nah, kita langsung lanjut untuk soal yang pertama. Nah, untuk yang soal pertama ini, kita masuk untuk soal yang ada di nomor 80. Di, di situ ada kawat A dan kawat B terbuat dari bahan yang sama dan panjangnya adalah sama. Bila luas penampang A itu 2 kali luas penampang B, maka, nah, dari sini kalau semisal kita uraikan, apa sih yang diketahui di soal gitu ya? Nah, kalau semisal kita cek di sini, kita coba uraikan satu persatu, maka sudah jelas nih bahwa nantinya di situ yang diketahui. Oke, yang pertama, karena kawatnya terbuat dari jenis yang sama atau bahan yang sama, berarti rho-nya atau massa jenis, hambat jenisnya dari kawat, berarti rho A sama rho B itu adalah sama, yang mana kita misalkan nanti dia itu adalah rho. Terus yang kedua, di situ luas panjangnya juga sama, berarti L-nya A itu nanti akan sama dengan LB. Atau misalkan, dia adalah L. Sedangkan nanti untuk luas penampangnya A, berarti luasnya dari kawat A itu akan sama dengan 2 kali luasnya dari kawat B. Atau nanti kita misalkan nanti AB-nya itu adalah A, maka nanti di sini ketemunya adalah 2A. Nah, ini untuk yang diketahui di soalnya. Nah, apa sih yang ditanyakan di soal? Jadi yang ditanyakan itu nanti adalah bagaimana hubungan antara hambatan kawat A dengan hambatan kawat B. Bisa jadi lebih besar atau lebih kecil, itu kan ya nantinya. Nah, dari sini, untuk menjawab soal ini, kalian jangan lupa dengan konsep fisika, yang mana kalau kita uraikan R itu sama dengan rho, kalikan dengan L dibagi dengan A. Nah, dari sini nanti kalau misalkan kita uraikan, maka nantinya yang terjadi adalah R-nya, berarti R-nya siapa? R-nya dari kawat A, kalau kita bandingkan dengan R-nya dari kawat B, maka nantinya kan masuk ke sini ya, rho kali L dibagi dengan A. Ini miliknya kawat A, kita bagi dengan rho kali L dibagi dengan A, tapi yang bawah itu adalah untuk kawat B. Ini berarti kawat A, yang bawah itu adalah kawat B-nya. Nah, jangan lupa nih, kenapa Kak Ocha untuk rho sama L-nya nggak tak tulis rho A sama rho B? Karena rho sama L-nya sama, berarti kan tinggal kita coret. Nah, L-nya juga bisa kita coret. Nah, dari bentuk persamaan yang ada di sini, kita tinggal uraikan nih, berarti RA, kalau kita bandingkan dengan nilainya dari si RB, akan sama dengan siapa nanti di situ? Berarti A-nya dari B kita bandingkan dari A-nya si A. Nah, nanti dari bentuk yang ada di sini kita tinggal masukkan saja. Berarti RA kita bagi dengan si RB akan sama dengan siapa? Kawatnya si B itu adalah A, kawatnya si A itu adalah 2A. Nah, jelas ya, nanti berarti dari sini nilai dari A-nya bisa kita coret. Nah, berarti kalau seperti ini nanti, kalau kita mau mencari nilai dari RA, itu akan sama dengan setengah dari RB. Atau mungkin Kak, kalau mau cari RB berarti berapa nih Kak? Kalau RB ya berarti 2 kalinya si RA. Nah, jadi itu ya. Nanti kalau mau mencari hubungan antara RA sama RB. Kalau kalian cek dari opsi A, B, C-nya, maka di situ nanti jelas bahwa opsi jawabannya adalah yang RA sama dengan setengah dari RB. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Nah, jadi gampang sekali ya untuk soal yang di nomor 80 ini. Nah, terus kita lanjutkan saja untuk yang di soal yang ke selanjutnya.
atau soal yang di nomor 81. Nah, soal yang di nomor 81. Ada sebuah kawat tembaga dipotong menjadi 10 bagian yang sama panjang. Keseluruhan kawat tembaga ini kemudian disambungkan secara paralel. Hambatan kombinasi paralel ke-10 kawat tembaga tersebut jika dinyatakan dalam hambatan kawat tembaga yang belum dipotong tadi. Jadi ini sebenarnya juga merupakan bentuk dari soal perbandingan. Kalau semisal nanti kita uraikan yang diketahui di soal, maka nantinya akan seperti ini. Kita uraikan dulu apa yang diketahui di soal ya. Oke. Nah, di soal ini kalau kita cross check apa sih yang diketahui gitu ya. Yang diketahui kita misalkan aja, misalkan R1 itu adalah R gitu ya. Nah, karena dia itu dibagi menjadi 10 berarti ada R aksen nih, misalkan dia itu adalah R per 10. Nah, karena nantinya ada 10 kawat kan, karena kan dibagi 10 tuh, berarti kan ada 10 kawat. Nah, yang ditanyakan itu adalah perbandingannya. Jadi yang ditanyakan itu nanti adalah R2 itu sama dengan berapa kalinya R1. Nah, kalau sudah tahu yang seperti ini, maka jelas nih karena dia adalah susunannya paralel. Oke. Kalau dia paralel berarti kan 1 per R total atau R paralel itu kan karena 10 kawat yang sama ya tinggal 10 dalam kurung 1 per R aksen. Nah, dari bentuk yang ada di sini, mari kita jabarkan semuanya. Berarti nanti kalau kita misalkan ya 1 per R total, dia akan sama dengan 10 dalam kurung 1 per R per 10. Ya kan? Karena kan R aksen adalah R per 10 kan ya. Berarti nanti 1 per R total itu sama aja dengan 10 kali 10 per R. Nah, R siapa ini? Itu adalah R1 kan? Sehingga nanti kalau kita mau mencari nilai dari R total ya sama dengan R dibagi dengan 100. Atau boleh kita katakan dia itu adalah 1/100-nya dari R1. Jadi kalau kita ditanya berapa sih nilai dari hambatan kawat yang kedua, ya berarti dia akan sama dengan 1/10 kalinya. Jadi jawaban yang paling tepat itu nanti adalah yang A. Oke. Nah, jadi sebenarnya soal fisika ini tuh gampang-gampang susah ya. Jadi kalau misal soalnya berhubungan dengan seperti ini, pasti larinya adalah dengan perbandingan. Nah, oke. Kita langsung lanjut ya untuk soal yang ada di nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya ini adalah di nomor 82. Nah, bila I adalah kuat arus listrik yang melalui hambatan 8 ohm, maka besar kuat arus listrik yang melewati hambatan 5 ohm itu nanti adalah berapa? Nah, yang perlu kamu ketahui nantinya, kita masuk fokusnya terlebih dahulu pada rangkaian yang di sini, 8 sama 4. Nah, 8 sama 4 itu merupakan bentuk dari rangkaian paralel. Nah, kita fokusnya ke situ dulu ya. Jadi nanti yang ditanya, itu nanti adalah, bukan ditanya ya, tapi yang diketahui dulu. Terlalu ini ya, semangat langsung masuk ke ditanya. Oke, jadi nanti yang diketahui terlebih dahulu. Oke, Kauca masuk untuk yang di sini nih. Nah, kuat arus yang ada di 8 ohm. Oke. Nah, I yang ada di 8 ohm itu nanti akan sama dengan I gitu aja ya. Nah, terus selanjutnya udah kita aja kan bantuannya sama bantuannya ya rangkaian listriknya gitu kan ya. Apa sih yang ditanya gitu kan?
Yang ditanya itu adalah kuat arus yang ada di hambatan 5 ohm. Atau secara tidak langsung, kuat arus yang ada di 5 ohm itu sama aja dengan I total. Jadi I yang mengalir di 5 ohm, di 12 ohm sama yang ada di rangkaian paralel. Nah, makanya kita udah nggak perlu jauh-jauh lagi mencari R total, gitu nggak perlu. Nah, yang kita butuhkan adalah kita masuk dulu untuk yang di susunan paralel. Nah, yang di susunan paralel itu nanti kan sudah jelas nih, 1/R paralel, pastikan di situ nanti 1/8 ditambahkan dengan 1/4. Nah, di sini nanti berarti kan kita samakan dulu penyebutnya, yang mana dia adalah 8, ini 1, di sini adalah 2. Itu adalah 1/R paralel. Nah, kenapa kok pakai 1/R paralel? Nantinya kita bisa mengetahui berapa I totalnya. Jadi nanti di sini kan ketahuan nih bahwa nantinya nilai dari R paralelnya, kalau kita uraikan, maka R paralel ketemunya adalah 8/3 ohm. Nah, kita tahu nih bahwa rangkaian yang ada di 8 sama 4 itu paralel. Berarti kan V yang ada di 8 ohm sama dengan V yang ada di 4 ohm, sama juga nantinya ada di V-nya R paralel. Nah, dari sini nanti berarti kalau kita uraikan V yang ada di 8 ohm, Nah, V yang ada di 8 ohm, kita fokus yang ke yang di 8 ohm. Nah, itu nanti kan tinggal I kalikan dengan R. Kita sudah tahu nih, I-nya tetap I, ininya 8. Atau kita tulisnya adalah 8I. Nah, nanti dari sini, otomatis kan sudah jelas nih bahwa ketemunya adalah 8I. Nah, 8I itu kan berarti merupakan bagian dari nilai V totalnya. Nah, berarti nanti kalau ketemu ini adalah V total, kan sama aja dengan VR paralel itu adalah 8I. Nah, kita bisa mencari I pada rangkaian paralel nih. Berarti berapa ya VR paralel dibagi dengan R paralel? Sehingga nantinya 8I kamu bagi dengan 8 dibagi dengan 4. Atau sama aja dengan 8I, mohon maaf, bukan 4 ya, tetapi 3. Oke, ini kan ketemunya 3, dikalikan dengan 3/8. Maka ketemu nih bahwa ketemunya adalah 3I. Nah, kan tadi masih ingat ya, kalau ini di paralel, maka yang akan terjadi 8 sama 4-nya kan di paralel tuh. Berarti kan itu nanti I yang ada di R paralel sama dengan I yang ada di 5 ohm sama dengan I yang ada di 12 ohm sama dengan I total yang nilainya adalah 3I. Jadi, untuk pertanyaan yang ada di nomor 82, itu nanti ketemunya adalah 3I. Harusnya jawabannya yang C ya, di sini nanti ada 3I-nya. Jadi opsi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke. Nah, setelah kita bahas soal nomor 82, sekarang kita masuk untuk soal selanjutnya, yaitu di nomor 83. Nah, sebuah kawat penghantar yang dihubungkan dengan baterai 6 volt. Berarti mengalirkan arus 0,5 ampere. Oke. Terus di situ, kawatnya dipotong menjadi 3 bagian yang sama panjang dan dihubungkan secara paralel satu sama lainnya ke baterai. Maka besar perbandingan daya yang dihasilkan sekarang dengan daya yang dihasilkan sebelumnya adalah berapa? Sebenarnya ini nanti kayak soal perbandingan lagi ya. Yang kita tahu bahwa intinya nanti V1 itu akan sama dengan V2. 2 itu adalah kondisi pada saat sudah dibagi 3 kawatnya, yaitu 6 volt.
sedangkan kuat arus yang mengalir di 1 itu adalah 0,5 ampere. Nah, nantinya R-nya kan dibagi menjadi 3. Nah, itu nanti kita masuk ke soal perbandingan aja. Berarti misalkan L1 sama dengan L. L yang kedua itu nanti akan menjadi, karena dibagi 3 ya berarti 1/3 L. Nah, dari sini nanti kalau misalkan apa sih yang ditanyain gitu kan ya. Jadi yang ditanya itu adalah perbandingan antara siapa? Antara P2 dengan P1. Karena sesudah dengan sebelumnya. Nah, dari sini untuk menjawabnya, oke, yang pertama yang harus kita cari terlebih dahulu itu adalah berapa nilai dari beda potensialnya. Oh, mohon maaf, hambatannya maksudnya Mbak Ocha. Hambatan yang ada di bagian kawat yang pertama. Kan kita punya hukum Ohm nih, V sama dengan I kalikan dengan R. Berarti untuk mencari R1 ya berarti V1 dibagi dengan I1. Sehingga nanti ketemunya adalah 6 dibagi 0,5 atau ketemunya 12 Ohm. Nah, nantinya kawatnya dibagi menjadi 3. Kita akan membandingkan. R1 dibagi dengan R2 sama dengan Rho kali L dibagi dengan A dibagi dengan Rho kali 1/3 L dibagi dengan A. Karena kawatnya panjangnya dibagi menjadi 3. Jangan lupa Rho L coret, A-nya juga dicoret. Sehingga nantinya dapat kita temukan bahwa nilai dari R1 dibagi dengan R2 itu nanti akan sama dengan, kan 3-nya naik ke atas ya, berarti sama dengan 3 dibagi dengan 1. Masukin nih, 12 per R2 sama dengan 3/1, sehingga ketemu nih R2-nya adalah 4. Nah, 4 ini itu tiap masing-masingnya. Cuman kita harus mencari R paralelnya, karena disusun paralel. Ya, 1/4 ditambahkan dengan 1/4 ditambah dengan 1/4. Karena kan jadi 3 kawat. Nah, ini kan berarti ketemunya 3/4 kan ya. Berarti nanti 1/R paralel sama dengan 3/4, sehingga ketemu nilai dari R paralelnya adalah 4/3. Nah, terus selanjutnya setelah dari step yang ada di sini, kita bisa mencari berapa nilai dari hambatannya, P2. Kan berarti P2 itu V kuadrat dibagi dengan R nih. V-nya 6, berarti 36, karena 6 kuadrat. Jadi di sini kan ketemunya 6 kuadrat dibagi dengan 4/3. Berarti kan 36 kali 4 dibagi 4 kali 3. Ini kali ini berarti ketemunya adalah 27 watt. Nah, dari bentuk yang ada di sini kita bisa mencari P1 nih. P1 ya cukup dengan V kali I saja. Berarti 6 kali 0,5. Ketemunya berarti 3 watt. Perbandingannya adalah berapa P2 banding P1. Berarti 27 dibanding 3, maka ketemunya adalah 9 dibanding dengan 1. Jadi untuk jawaban soal yang di nomor 83 itu adalah 9 dibanding 1. Oke. Kita lanjutkan ya untuk soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya kita masuk yang di nomor 84. Konsepnya hampir mirip. Jadi kalau misalkan apa sih yang diketahui di soal gitu ya. Jadi nanti yang diketahui adalah gambar rangkaiannya gitu ya. Oke, tapi nanti selain itu kalau semisal kita lihat dari situnya, berarti kita langsung ke menjawabnya aja ya. Karena kan di situ yang diketahui langsung gambar rangkaian intinya ya. Berarti yang ditanya aja yang kita tulis di sini ya.
Oke, jadi di sini yang ditanya itu adalah berapa W pada 8 ohm tiap menit. Energi kan, itu yang ditanyakan di soal. Nah, untuk menjawab soal kali ini, maka sebenarnya ini tuh soalnya simple. Jadi kan harus tetap menggunakan konsep rangkaian hambatan, terus hukum ohm, nanti pasti ketemu nanti di situ. Nah, caranya bagaimana? Sekarang kita cross-check. Pertanyaannya adalah pada 8 ohm. 8 ohm ini berarti nanti kan di sini dia di paralel nih. Kita masuk ke rangkaian seri terlebih dahulu. Berarti 1 ditambah 3 ditambahkan dengan 4, maka ketemunya 8 ohm. Nah, dari sini kita paralelin nih. Berarti apa? 1/8 kita tambahkan dengan 1/8. Maka nantinya R paralel itu adalah 8/2 atau ketemunya adalah 4 ohm. Nah, sehingga nanti ketemu nih R totalnya. R totalnya adalah 16 tambah 4, kita tambahkan dengan 5 atau ketemunya 25 ohm. Terus dari sini kita bisa mencari berapa I totalnya, yaitu V total dibagi dengan R total. Berarti 12,5 kamu bagi dengan 25, maka nanti ketemunya adalah setengah ampere. Nah, yang harus kita tanamkan konsepnya adalah I total sama dengan kuat arus yang ada di 4 ohm. Kenapa? Sama dengan yang di 16 ohm dan juga akan sama dengan yang ada di 5 ohm. Ini 4 ohm itu adalah 4 ohm yang paralel ya. Jadi ini note-nya, ini adalah rangkaian paralel. Nah, setelah ketemu nanti seperti itu, kita bisa mencari V paralel nih. V paralel ya berarti I-nya dari paralel kita kalikan dengan R paralelnya. Berarti kan ketemunya setengah, kita kalikan dengan 4. Berarti ketemunya adalah 2 volt. Nah, 2 volt ini itu nanti berlaku untuk siapa? Sama. Jadi V paralel sama dengan V yang ada di 8 ohm yang di paralelnya. Nah, berarti nanti kalau ketemu seperti ini kan kita tinggal mencari dayanya nih. Daya itu kan berarti V kuadrat dibagi dengan R. Berarti 2 kali 2 dibagi dengan 8. Nah, dari sini kan ketemunya adalah setengah. Nah, sudah ketemu nih P-nya. Nah, yang diminta adalah W. W itu adalah P kali T. Dan yang diminta adalah tiap menitnya. Berarti kan 1 menit itu ada 60 detik. Berarti kita masukkan aja setengah kali 60. Maka ketemunya adalah 30 Joule. Jadi tanpa kita harus menguraikan mencari R total dan kawan-kawannya, sebenarnya nanti sudah ketemu dengan seperti ini, W sama dengan P kali T. Nah, itu ya untuk yang di nomor 84. Oke, kita lanjutkan untuk yang di nomor 85. Di nomor 85 itu, jadi 2 buah resistor sama besar terhubung secara seri dengan sebuah baterai. Ternyata daya total yang terdisipasi adalah 20 watt. Nah, jadi nanti kita masuk dulu apa sih yang diketahui di soal gitu ya. Nah, ternyata yang diketahui di soal itu adalah nilai dari daya yang seri atau P seri yaitu 20 watt. Jika kedua resistor tersebut dihubungkan dengan paralel, maka berapa besar daya total? Oke, kita sudah menemukan nih, apa sih yang ditanyakan sama apa yang diinginkan gitu ya. Jadi yang ditanyakan itu adalah daya paralelnya. Nah, kita punya 2 hambatan nih, 2 resistor. Jadi kalau nanti susunannya itu adalah seri, maka yang akan terjadi nantinya kan R seri adalah R plus R. Atau boleh kita katakan dia adalah 2R. Nah, dari sini kita bisa mencari nih berapa nilai dari V-nya.
Karena nanti maupun seri maupun paralel, V-nya kan akan tetap. Berarti nanti tinggal masuk ke sini aja. Daya seri itu adalah V kuadrat dibagi dengan R. Kita masukin nih, berarti 20 sama dengan V kuadrat dibagi dengan 2R. Sehingga nanti ketemu nih, V kuadrat itu adalah 40R. Nah, kita langsung masuk nih untuk bagian yang kedua, karena yang diminta adalah jika kalau dia itu nanti susunannya adalah paralel. Nah, pada saat nanti dia susunannya itu adalah paralel, maka nantinya kita masuk ke sini nih. R paralelnya kan berarti 1/R paralel akan sama dengan 1/R, kita tambahkan dengan 1/R. Ketemunya kan nanti di sini 2/R. Nah, berarti R paralelnya itu adalah R dibagi dengan 2. Nah, dari bentuk yang ada di sini itu nanti kita masuk ke P-nya yang paralel. V kuadrat dibagi dengan R nih. Masukin 40R dibagi dengan R/2. Atau 40R dikalikan dengan 2 dibagi dengan R. R-nya bisa kita coret, ketemunya adalah 80 Watt. Jadi gampang sekali ya, kita tinggal kalau sudah tahu konsepnya seri paralel itu bagaimana, maka langsung ketemu dengan seperti ini. Misalkan kalian nanya, Kak boleh nggak pakai rumus daya yang lainnya? Boleh, cuman lihat situasi soalnya. Karena di soal itu hubungannya sama tegangan sama kuat arus, maka Kak Ocha sarankan untuk menggunakannya adalah V sama R, gitu misalkan. Oke, sudah ya. Kak Ocha lanjutkan sekarang untuk soal yang di selanjutnya. Nah, ini soal yang di nomor 86. Sebuah ampermeter yang memiliki hambatan dalamnya 10 ohm. Oke, hambatan dalamnya 10 ohm nih. Terus apalagi nih yang diketahui? Dapat menunjukkan kuat arus maksimum sebesar 10 mA jika dalam rangkaian tersebut ditambahkan hambatan muka atau RM ya. Berarti nanti di sini diketahui nih R-nya dalam atau boleh pakai R gitu aja, boleh R kecil. Itu nilainya adalah 10 ohm. Terus ada hambatan muka RM atau biasanya dikenal dengan R shoot. Nah, itu nilainya adalah 0,5 ohm, di mana kuat arusnya ketemunya adalah 10 mA atau 0,01 ampere. Nah, nanti dari bentuk yang ada di sini, apa sih yang ditanya gitu ya? Jadi nanti yang ditanyakan di soal itu adalah berapa I aksennya. Nah, untuk mencari yang ada di sini nanti, maka kita bisa langsung menguraikannya. Cara menguraikannya, jangan lupa rumusnya. Hambatan muka itu akan sama dengan R-nya dalam, hambatan dalam, kita bagi dengan, harusnya adalah N-1. Nah, N itu sendiri itu adalah I aksen dibagi dengan I. Maka nantinya rumusnya kalau kita tulis ya RSH atau R shoot-nya, R dalam dibagi dengan I aksen dibagi dengan I dikurangi dengan 1. Kita masukin nih ya nilainya. 0,5 sama dengan 10 dibagi dengan I aksen dibagi dengan 0,01 dikurangi dengan 1. Kita kali silang berarti 0,5 per 0,01 I aksen min 0,5 sama dengan 10. Ini kan berarti sama aja dengan 0,5 kali 100 ya. Berarti 0, kali 100 ya, berarti dia adalah 50 I aksen akan sama dengan 10,5. Berarti I aksen itu sama aja dengan 10,5 dibagi dengan 50 atau sama aja dengan 105 dibagi dengan 500. Nah, kalau misalkan kita bagi dengan 5, itu nanti kan ketemunya adalah
21/100 ya. Jadi nanti ketemunya di sini adalah 21/100 atau boleh dikatakan 0,21 ampere. Karena yang diminta di opsinya nggak ada kan 0,21 ampere, kita coba bikin dia itu adalah 210 kali 10 pangkat 3 ampere atau 210 miliampere. Jadi nanti jawaban yang paling tepat untuk yang di nomor ini itu nanti adalah yang E. 210 miliampere. Oke. Nanti dari sini kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya ya. Jadi cukup paham ya untuk yang di nomor 86. Nah, kita langsung untuk lanjut soal yang di nomor 87. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Jadi biar kita juga paham gimana cara mengerjakannya. Nah, sebuah mesin pemanas listrik digunakan untuk memanaskan 2.200 gram air. Oke, ada massa nih 2.200 gram atau sama dengan 2,2 kilogram ya bagi 1.000. Nah, terus nanti di situ suhunya 298, berarti misalkan T1-nya, oke, kita misalkan punya nih T1. Nah, T1-nya berapa? T1-nya 298 Kelvin sampai dia mendidih. Kalau mendidih berarti 373 Kelvin. Sehingga ketemu nih perbedaan suhunya. Tinggal dikurangi ya. T2 minus T1. Ketemunya nanti 373 kurangi 298. Atau nanti ketemunya 75 Kelvin. Nah, nanti dari sini dia memiliki hambatan R-nya yang senilai 110 ohm dan tegangannya adalah 220 volt. Nah, apa sih yang ditanyakan di soal? Jadi kalau kita cross-check nih, apa sih yang ditanya? Waktu yang dibutuhkan pemanas itu sampai akhirnya dia mendidih. Jadi nanti yang ditanyakan itu adalah berapa nilai dari T-nya. Nah, dari sini nanti untuk menjawab soal yang di nomor 87, nanti masuk ke sini nih. Kan itu ada W, kalau ada T itu kan listrik ya, berarti apa? W-nya listrik akan sama dengan yang hubungannya sama kalor jenis air ya berarti Q, atau W panas boleh, tulis Q boleh, panas boleh. Rumusnya apa sih? Kalau kalian masih ingat ya pakai V kuadrat dibagi R kali T akan sama dengan W-nya panas itu menggunakan M kali C kalikan dengan delta T. Sehingga nanti dari sini kalau kita mau mencari T-nya, ya berarti M kali C kalikan delta T kalikan dengan R, kalian bagi dengan siapa? Dengan V kuadrat. Berarti kita masukkan nih 2,2, kalor jenisnya 4.200, perbedaan suhunya 75, dan R-nya itu adalah 110, kamu bagi dengan 220 kali 220. Kalau kita mau coret bentuknya, nanti gini, 110 sama 220 ketemunya 2 nih. Terus nantinya 2,2 sama 22, ini kan ketemunya nanti 100. 100 coret 02-nya sama dengan yang di sini habis. 42 dibagi 2 ketemunya adalah 21. Sehingga nantinya terakhir kalau kita uraikan ya ketemunya adalah 21 kalikan dengan 75. Nah, berarti nanti 21 kali 75 kali ya, ini kan satuannya masih dalam bentuk detik. Nah, terus bagaimana untuk membuatnya menit? Ya 21 kali 75 dibagi dengan 60. Biar jadi menit kan? Maka nanti ketemunya ada sekitar 100 dibagi bisa ya bagi 15. Jadi ini nanti ketemunya 5, yang di sini adalah 4. Berarti ketemunya 105 dibagi dengan 4, maka ketemunya 26,25 menit.
Jadi diralat ya, untuk soal yang di nomor 87, jawabannya adalah 26,25 menit. Nah, itu dia untuk yang di nomor 87. Oke, Kak Ocha lanjutkan next untuk yang di nomor 88. Nah, dua titik yang bermuatan sama mula-mula berjarak 1 cm. Saling tolak dengan gaya 160 agar kedua muatan tersebut menjadi 10 Newton, maka jaraknya harus menjadi berapa? Nah, ini gampang sekali sini karena ini soalnya adalah listrik statis ya. Pakai perbandingan gaya nanti di sini. Jadi yang kita ketahui misalkan gaya yang pertama 160 Newton. Terus gaya yang kedua itu adalah 10 Newton, di mana R1-nya adalah 1 cm, sedangkan nantinya yang ditanyakan itu adalah berapa nilai dari R2-nya. Jadi nanti di sini yang ditanya, yang ditanyakan itu nanti adalah berapa R yang kedua. Nah, sekarang untuk menjawab soal yang di nomor 88 ini nanti, pakai rumusnya F yang sama dengan K kali Q1 kalikan dengan Q2 per R kuadrat. Berarti kan Q-nya sama nih. Ya, kita tinggal pakai perbandingan seperti ini nanti. F1 dibagi dengan F2 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R1 kuadrat dibagi dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Ingat, kalimatnya muatannya tidak berubah. Kan K-nya kan suatu bagian dari ini kan ya. Berarti nanti, kita tinggal masuk ke sini nih, kita tinggal coret aja nanti dia. K-nya coret, Q1, Q2 juga akan dicoret. Sehingga nantinya tinggal kita uraikan, berarti F1 per F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Berarti 160 per 10 sama dengan R2 kuadrat per R1-nya adalah 1 kuadrat. Berarti coret di sini ketemunya adalah R2 kuadrat sama dengan 16, sehingga R2-nya ketemu 4. 4 apa ya? 4 cm. Berarti di nomor 88 jawabannya adalah yang delta. Simpel kan ya? Jadi kalau sudah tahu konsepnya, untuk mengerjakannya pasti lebih mudah. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Kita masuk nomor 89. Jadi nomor 89 ini merupakan soal teori ya. Jadi kalau di sini nanti Kak Ocha langsung bahas secara teorinya saja. Kalau kalian perhatikan di sini, itu kan ada keping, di sini kan ada muatan positif sama ada muatan negatif. Dan yang bergerak itu adalah elektron. Berarti kan nanti jelas kalau kita uraikan ya berarti nanti berkas elektronnya itu nanti ada dua kondisi. Yang pertama, dia itu nanti akan akan tertarik oleh medan listrik gitu kan. Jadi ini nanti dia itu akan tertarik oleh siapa? Dia tertarik karena akibat medan listrik yang dihasilkan oleh keping yang positif. Atau gini, kan ini kan positif sama negatif nih di gambarnya. Ya, dia itu akan tertarik oleh medan listrik yang bermuatan positif. Jelas kan nantinya, karena kan elektron negatif ya dia. Tapi nih dia nanti akan tertolak. Tertolak oleh siapa ya? Oleh medan listrik yang bermuatan negatif. Nah, itu dia. Nanti dari bentuk yang ada di sini, terus habis itu kan pasti nih kalau dia bergeraknya adalah lurus,
Berarti kan kayak dia akan terdorong, sehingga nanti kalau semisal awalnya dia itu lurus ke kanan, yang terjadi nanti elektronnya ini akan bergerak tapi akan seperti miring. Kayak akan kedorong sama yang di sini, sehingga nanti bentuk lintasannya dia akan melengkung, atau lebih dikatakan bergeraknya adalah bergerak parabola. Sehingga jelas nanti jawabannya itu adalah yang A. Tidak akan mungkin lurus dan tidak akan mungkin langsung jatuh. Kenapa? Karena awalnya dia bergeraknya lurus. Kalau dia bergeraknya lurus ya berarti otomatis nanti dia akan mempertahankan lurus terlebih dahulu. Cuman karena ada dorongan dari tarikan dari muatan positif dan dorongan dari muatan negatif, maka dia akan bergerak melengkung. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, next untuk selanjutnya kita masuk untuk soal yang di nomor 90. Oke, nomor 90, kalau kita cek apa sih yang diketahui di soal, di situ ada muatan 1, yaitu 20 mikrokulom. Ada muatan 2, minus 10 mikrokulom. Ini berarti 20 kali 10 pangkat minus 6. Yang di sini 10 kali 10 pangkat minus 6, karena mikro. Sedangkan muatan yang ketiga itu nilainya adalah 40 mikrokulom atau 40 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, karena yang diminta itu adalah gaya kulom pada muatan 2, kita misalkan aja ya, R-nya antara 2 dengan 1 itu adalah 3D, atau 3 kali 20, ketemunya 60 cm, atau 0,6 meter. Sama ya dengan R23, juga 3D, yaitu 0,6 meter. Nah, apa sih yang ditanya? Kalau kalian cross-check di situ, yang ditanyakan adalah berapa gaya yang terjadi pada muatan 2, berarti F2. Nah, untuk menjawab yang ada di sini, kita harus menggambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang terjadi. Kalau kalian lihat di sini, Q2 negatif, Q3-nya positif. Akan terjadi gaya tarik-menarik. Berarti ini adalah F23. 2 dengan 1 juga akan tarik-menarik. Berarti ini adalah F21. Karena terjadi gaya yang saling tolak-menolak, maka dapat langsung kita tuliskan bahwa F2 itu adalah F23 dikurangi dengan F21. Nah, dari bentuk yang ada di sini, kita langsung start menguraikannya. Berarti apa? F23 ya. K kali Q2 kali Q3 dibagi dengan R23 kuadrat dikurangi K kalikan Q2 kalikan Q1 dibagi dengan R dari 21 kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 10 ya. 10 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 40 kali 10 pangkat min 6. Terus selanjutnya kita bagi dengan berapa di situ? 0,6 dikuadratkan dikurangi dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 pangkat min 6 kalikan dengan 20 kali 10 pangkat minus 6 kalian bagi dengan sama yaitu 0,6 dikuadratkan. Nah, setelah dari sini tinggal kalian uraikan saja 4 kali 9 kalikan dengan 4 itu kan ketemunya adalah 36. 36-nya kalikan dengan ini nanti 002-nya menjadi 4 berarti 10 pangkat minus 1 dikurangi dengan 9 kali 2-nya adalah 18 sama yaitu 10 pangkatnya minus 1 pernya kan sama nantinya. Yaitu kalau kita uraikan berarti dia adalah 36 kali 10 pangkat minus 2. Nah, 36 dikurangi dengan 18 kan sama 18 juga ya. Berarti nanti 18 kali 10 pangkat min 1 kita bagi dengan 36 kali 10 pangkat minus 2.
Sehingga nanti ketemunya kan setengah atau 0,5 kali 10 pangkat 1 atau ketemunya 5 Newton. Karena positif berarti artinya nanti dia akan menuju ke Q3. Jadi tanpa menggunakan kalkulator nanti langsung ketemunya adalah 5 Newton. Jadi usahakan untuk tidak menggunakan kalkulator. Jadi jawabannya itu nanti adalah yang delta. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang di nomor 91. Nah, oke. Di nomor 91. Dua buah logam kecil yang identik mempunyai muatan Q1 dan Q2. Gaya tolak-menolak kedua bola ketika berjarak R adalah 3F. Kedua bola disentuhkan satu sama lainnya dan dipisahkan kembali pada jarak R, gaya tolaknya menjadi 4F. Berapa intinya nilai dari Q1 dan Q2? Oke, kita uraikan satu persatu apa yang diketahui di soal. Jadi yang diketahui kita misalkan aja ya, F1-nya gitu aja. F1-nya itu adalah 3F, sedangkan F yang kedua itu adalah 4F. Nah, apa sih yang ditanya di soal? Jadi nanti yang ditanyakan itu berapa nilai dari Q1 dan nilai dari Q2-nya. Nah, untuk menjawab soal yang ada di sini, kita langsung fokusnya gini dulu. Kan untuk F1 itu kan jelas nanti pakai K kalikan dengan Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita masuk pada saat setelah disentuhkan. Nah, kita mulai fokus pada saat setelah disentuhkan. Nah, pada saat setelah dia disentuhkan, yang terjadi apa? Q1 aksen itu pasti akan sama dengan Q2 aksen, yang sama dengan siapa? Yang sama dengan Q1, kamu tambahkan dengan Q2 dibagi dengan 2. Sehingga nanti kalau kita mau mencari F yang kedua ya berarti kita masukkan gini nanti. K dikali, agak panjang ya, Q1 plus Q2 per 2 dikalikan dengan Q1 plus Q2 per 2 kita bagi dengan R kuadrat. Atau kalau mau kita sederhanakan ya berarti K kalikan dengan Q1 plus Q2 dikuadratkan, kita bagi dengan 4R kuadrat. Nah, dari bentuk nanti yang ada di sini, maka kita bisa membuat per. Jadi nanti F2 kalau kita bagi dengan F1, yang akan terjadi itu nanti adalah, kita masukkan semuanya, rumusnya. Kan berarti nanti ini kan yang kita masukkan, K langsung kali, kalau kamu buat gini berarti gini, K kali Q1 plus Q2 kuadrat dibagi dengan 4R kuadrat per, itu ya, F1-nya K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, karena di sini ada yang sama, yaitu K sama coret, R kuadratnya juga bisa kita coret. Sekarang kita masukkan bentuk persamaannya terlebih dahulu. Berarti nanti bentuk persamaannya nanti gini. Kita masukkan berarti nanti 4F, ya kan? 4F dibagi dengan 3F akan sama dengan, kalau kita uraikan berarti kan sama aja dengan gini ya. Q1 plus Q2 dikuadratkan, Q2 dikuadratkan, kita bagi dengan 4Q1 kali Q2. Nah, kita langsung menguraikannya sekarang. Kita jabarkan mereka, berarti kan nanti yang akan terjadi adalah, sini ya,
16Q1 kali Q2 akan sama dengan, kan Q1 plus Q2 kuadrat itu kan berarti Q1 kuadrat, 2Q1 Q2 kalikan dengan Q2 kuadrat. Berarti kan nanti gini, F-nya coret aja ya nanti. Ini jangan lupa dicoret ya F-nya. Nah, sehingga nanti kan ketemunya adalah 3Q1 kuadrat plus 6Q1 Q2 plus 3Q2 kuadrat. Sehingga nanti kalau kita substitusikan bentuknya ya gini nanti. 3Q1 kuadrat. Nah, dikurangi ya 10Q1 Q2. Terus habis itu nanti ditambah 3Q2 kuadrat sama dengan 0. Sehingga nanti dari bentuk yang ada di sini kita akan nemu nih jawabannya. Jawabannya apa? Berarti nanti Q1, kan nanti kan berarti kita faktorkan. 3Q1 dikurangi dengan Q2, atau nantinya adalah Q1 dikurangi 3Q2 sama dengan 0. Sehingga ketemu nih Q1 sama dengan Q2 per 3, atau ketemunya nanti itu adalah Q1 sama dengan 3 kalinya dari Q2. Nah, nanti kita tinggal pilih salah satu bentuk persamaannya. Jadi salah satu bentuk persamaannya, misal kita ambil yang Q1 sama dengan Q2 per 3. Tinggal masukin aja tadi. Bentuknya tadi kan masuk ke langsung ke F2 aja ya. Kita masuk ke yang F2 sama dengan K dalam kurung Q1 plus Q2 kuadrat dibagi dengan 4R kuadrat. Kalau dari bentuk yang ada di sini, misalkan kita mau mencari nilai dari Q1 sama Q2. Kan berarti nanti gini, Q1 plus Q2 sama dengan, itu ya, nantinya kalau dia itu misalkan kita buat kuadrat, maka ketemunya adalah, kan ini 4F ya tadi. Berarti kan 4F kalikan dengan 4, berarti 16F R kuadrat dibagi dengan K. Sehingga nanti ketemu nih bahwa nilai dari Q1 ditambahkan dengan Q2 itu sama dengan 4R akar dari F per K. Tinggal kita substitusikan saja pada saat Q1-nya adalah Q2 per 3 plus Q2 sama dengan 4R akar dari F per K, berarti nanti kan ini ketemunya nanti Q2 itu akan sama dengan, berarti ketemunya adalah R 3R ya, karena kan nanti di sini kalau kita uraikan maka ini ketemunya, ini kan 3 per 3, 4 per 3. Berarti kan ketemunya adalah 3R akar dari F per K. Sehingga kalau Q2-nya itu, maka otomatis nilai dari Q1-nya itu adalah, kan totalnya 4 nih. 1 tambah Q2 kan 4. Berarti ya jelas ini R akar dari F per K. Nah, jadi mereka nanti akan saling berkaitan seperti ini, karena mereka kan saling dijumlahkan, berarti jawabannya Q1-nya adalah ini, atau boleh kita balik. Berarti Q1-nya yang 3R akar dari F per K, dan sedangkan Q2-nya adalah R akar dari F per K. Jadi kalau seperti ini, maka jawaban yang paling tepat itu nanti adalah yang C, nomor 91. Nah, sekarang kita lanjut ya, agak panjang ya, tapi sebenarnya tinggal bagian operasi matematikanya aja sih yang harus teliti ya untuk yang di nomor 91. Kita akan lanjut untuk yang di nomor 92. Nah, di nomor 92, kalau kita cross-check nih, apa sih yang diketahui di soal? Gitu ya.
Yang diketahui adalah untuk memindahkan muatan positif yang besarnya adalah 10 Coulomb dari yang potensialnya 10 ke potensial 60 diperlukan berapa usahanya? Berarti muatannya 10 Coulomb, V1-nya itu adalah 10 volt, sedangkan V2-nya adalah 60 volt. Sedangkan di situ yang ditanya di soal itu adalah berapa W. Kalau kalian masih ingat di materi ini, maka W itu sama dengan delta EP. Atau dia akan sama dengan Q kalikan dengan delta V. Nah, sedangkan nantinya Q delta V itu adalah V2 kurangi dengan V1. Berarti 10 dalam kurung 60 min 10, maka ketemunya 10 kali 50. Jadi ketemunya adalah 500 Joule. Cepat ya untuk yang nomor 92. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 500 Joule. Oke. Cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Hampir 1 jam kita untuk membahas soal dari nomor 80 sampai dengan nomor 92, yaitu 3 soal. Kak Ocha akhiri untuk sesi kali ini. Ada kurang lebihnya Kak Ocha minta maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.